Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar. Jadi di video kali ini aku mau aku mau sharing ke teman-teman semua gimana sih keadaan atau gimana sih bentuk kosan buat para pelajar yang ada di Turki. Nah, di sini aku akan kasih lihat kondisi rumah aku di sini yang aku sewa di Turki. Terus ya kayak semacam home tour lah ya. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, rumahku itu 4+1 atau 4 kamar, terus harusnya ada 1 ruang tamu. Tapi pas aku datang ke rumahnya ini tuh keadaannya kayak rumah 4+0. Jadi kayak ruang tamunya itu nyambung sama dapur. Kalau misalnya +1 itu biasanya kayak ada 1 ruangan yang emang khusus buat ruang tamu. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi ini pintu rumahku. Terus abis itu dari si pintu ini ada tangga. Jadi rumahku itu 2 lantai, ada tangga. Terus nah ini yang aku bilang, jadi kalau misalnya 4+1 itu harusnya ruang tamu ini itu terpisah, jadi kayak ada sekatnya gitu di ruangan khusus, tapi ini campur sama dapur langsung. Nah, jadi ini ruang tamunya kayak yang biasa dipakai buat teman-temanku kalau misalnya lagi datang ke sini. Terus abis itu ini dapurnya. Jadi dapurnya ada, pas aku datang itu semuanya udah lengkap. Jadi kayak lemari-lemarinya, terus kulkasnya juga udah ada. Kulkasnya segede ini, 2 pintu. Terus abis itu kompornya juga udah ada. Terus abis itu lemari-lemari yang di bawah sini juga ada. Terus mesin cucinya juga udah lengkap. Terus abis itu dari sini pemandangan rumahku adalah, kadang kalau misalnya kita jendelanya kotor banget. Kadang kalau misalnya kita lagi salju itu di bawah situ tuh kayak putih semua. Terus dari sana juga kelihatan langitnya cantik. Terus nah ini kamar pertama, kamarnya temanku. Kamarku itu ada di atas, di lantai 2. Terus ruang tamu, terus tangga. Nah ini kamar mandi. Dari pintu masuk itu nih kamar mandinya. Nah kamar mandinya kayak gini. Kamar mandinya kayak gini. Nah, abis dari kamar mandi, ini ada pintu kamar kedua. Ini kamar temanku juga. Terus kita langsung naik ke atas buat ke kamarku, karena kamarku ada di lantai 2. Dan ini kamar ketiga. Ini kamar temanku juga. Terus ini di sini langsung kamar keempat. Kamar keempat ini kamarku. Kamar keempat ini kamarku. Jadi dari pintunya ini adalah tempat biasa aku ngerekam video kan di sini. Depan pintu. Terus ada outerku, terus ada sepatu-sepatuku. Nah, ini jendela di Turki itu biasanya kayak gini. Nah, ini lagi senja, guys. Cantik kan dari sini kelihatan. Itu bisa dibuka kayak gini atau dibuka yang kayak gini. Jadi kalau misalnya terlalu dingin kayak gini, kita bisa buka kayak gini aja, sekecil ini. Tadi aku buka sekecil ini karena tadi udah dingin. Terus ada lemari. Nah, jadi setiap kamar di rumahku itu ada balkon, dan balkonnya segede ini. Itu biasanya buat naruh jemuran. Dan kalau misalnya lagi musim salju, ini cantik banget. Di sana tuh biasanya putih semua, putih, atap-atapnya putih. Dari sini langitnya kelihatan jelas banget. Biasanya aku suka ngeteh sambil makan di sini. Aku bawa kursiku ke sini. Ya, beginilah balkonnya. Nah, pemandangannya. Nah, ini biasa jemuran.
Terus abis itu, nah ini meja belajarku. Nah kalau misalnya teman-teman perhatiin, karena aku kamarnya itu di lantai 4, jadi bentuk kamarku tuh kayak atap gini loh, loteng. Jadi aku tuh bagian lotengnya gitu, makanya agak miring gitu atapnya. Nah ini kamarku segini. Dari sini itu meja belajar. Terus abis itu, hai. Terus abis itu biasanya aku taruh laptop di sini, tapi aku lagi nggak mau. Ada bon cabe guys. Karena biasanya kadang aku juga suka makan di meja ini. Terus kayak gini. Nah ini, nah rak ini tuh aku beli dari rumah lamaku. Jadi aku minta ke penyewanya bayar. Terus aku bawa ke sini buat naruh buku-buku. Di sini ada foto keluarga. Terus aku dulu suka banget pas kalau keluar kota beli kayak ginian. Lampu tidur, karena aku nggak bisa tidur dimatiin lampu, tapi kalau misalnya dinyalain ini terang banget, jadi aku nyalain ini biasanya lampu tidur. Ya biasa lah ya, perintilan cewek-cewek. Terus buku-buku di sini. Dan itu pouch kamera-kamera. Nah, itu laptopku lagi aku taruh di situ karena aku tadi buka laptop. Dan ini kasurnya. Kasurnya jadi single gitu. Setiap kamar dapat kasur single. Dan pas aku baru datang itu, satu orang dapat kasur single sama satu lemari itu. Jadi sisanya aku bawa sendiri. Yang rak kecil itu aku beli, yang ini aku dikasih sama penyewa di rumahku yang lama, meja belajar sama kursinya. Terus abis itu yang ini buat gantungan outer itu aku beli sendiri. Terus ya udah segitu. Oh ya, jadi di 4 kamar ini itu kan tadi ada satu kamar mandi kan yang di bawah, dan ada satu kamar mandi kecil lagi tapi nggak ada klosetnya gitu, cuma showernya doang. Itu ada di kamar temanku yang di sebelahku. Nah itu ada kamar mandi kecil, jadi kayak kamar itu kepotong buat kamar mandi kecil. Nah dari semua kamar ini, dari semua kamar yang ada di rumah ini, kamarku itu yang kehitungnya lumayan luas gitu. Dan kita per bulan itu kan kita tinggalnya berempat, kamarnya 4, terus satu orang satu kamar. Dan harganya itu dulu waktu kita datang pertama kali itu harganya 2.250 lira. Harga aslinya tuh 2.500, terus kita minta diskon jadi 2.250. Terus dikasih. Nah terus abis itu, tapi kan waktu itu kursnya masih lumayan tinggi kan, jadi kayak hitungannya kayak 2,5 juta gitu lah dibagi 4. Dan pas kita tahun kedua di sini dan kursnya udah naik, udah turun, kursnya liranya tuh udah turun. Kita itu harga sewa rumahnya itu naik jadi 5.000 per orang, kurang lebih kayak 4, jutaan gitu. Nanti aku tulis paling rupiahnya. Aku tulis nanti rupiahnya di sini. Terus abis itu selain sewa rumah, kita itu biasanya bayar kayak sewa aidat, itu kayak sewa bersih-bersih apartemen gitu, itu kita bayar 150. Si 5.000 lira itu cuma harga sewa rumah. Jadi kayak tagihan listrik, terus tagihan gas, tagihan air, itu kita sendiri yang bayar juga. Itu terpisah dari situ. Biasanya tagihan gas itu mahalnya itu pas winter, karena kan kita nyalain pemanas terus air panas juga nyala. Terus listrik sama air. Nah air itu kita biasanya pakai kartu. Jadi kartunya kita isi di tempat ngisi air gitu, tempat ngisi apa ya bahasanya, kayak tempat top up air gitu. Biasanya banyak di tempat-tempat di jalan raya itu. Terus habis itu kita tinggal gesek ke tempat buat ngisi air yang ada di apartemen kita. Terus habis itu nanti airnya keluar lagi. Nah terus selain itu kita juga bayar internet. Biasanya internet itu 120, tapi kemarin tuh naik jadi 150 lira. Nanti aku tulis juga rupiahnya di sini. Kebetulan itu rumah kita 2 lantai emang, karena kan kita ada 4 kamar. Jadi aku bisa nunjukin gimana tadi keadaan 2 lantainya. Cuman emang yang di bawah itu emang lumayan sempit kan, karena ruang tamu sama dapurnya itu nyatu gitu. Nah terus abis ini aku mungkin akan ngasih lihat ke teman-teman semua gimana cara ngisi air, karena kebetulan tadi airku tuh mati. Terus aku harus ngisi keluar. Bukan keluar yang keluar rumah, cuma kayak ngisi buat ke mesin yang ada di apartemen itu. Nanti aku kasih lihat teman-teman, oke?
jadi aku udah di bawah terus ambil. Nah, kartunya tuh, kartu ngisi airnya tuh kayak gini. Kayak kartu ATM ya. Kayak gini kartunya. Terus kita isi di mesin yang ada di apartemen kita. Yuk, ikut. Jadi tempat ngisinya tuh kayak gini. Tinggal nyalain. Terus masukin. Terus pencet. Nah, itu airnya lagi ngisi. Kalau udah selesai, kita ambil lagi. Nah, airnya udah nyala lagi. Gitu deh. Oke deh, mungkin sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada request video apapun, boleh tulis di kolom komentar. Sampai lagi video dah, gue terus, bye.